Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyebab vertigo ya, namanya fistula perilimpatik. Simak. Apa sih fistula perilimpatik itu? Jadi fistula perilimpatik itu adalah robekan ya atau kerusakan di membran yang menjadi penghalang antara telinga tengah sama telinga dalam ya. Karena telinga tengah itu kan nggak ada isinya, gas gitu. Sedangkan telinga dalam itu isinya cairan atau perilimpatik ya. Jadi kalau misalnya rusak si cairan di telinga dalam itu masuk ke telinga tengah dan akan menyebabkan perbedaan tekanan dan bisa menyebabkan pusing, bahkan menyebabkan vertigo ya. Apa sih gejala-gejala atau ciri-ciri dari fistula perilimpatik ini? Yang pertama adalah hilang pendengaran secara tiba-tiba ya. Jadi kalau ada hilang pendengaran secara tiba-tiba, kemungkinan itu fistula perilimpatik ya. Yang kedua, perasaan penuh di telinga, jadi telinganya kayak banyak airnya ya. Yang ketiga, ada pusing, vertigo, malahan ada sakit kepala juga ya, jadi komplit, malahan bisa juga kayak mabuk perjalanan. Yang keempat, ada mual dan muntah. Yang kelima, bisa sampai hilang ingatan ya atau pingsan. Yang keenam, ada tinnitus atau telinga berdenging, dan biasanya ini cuma satu telinga ya, tapi bisa juga dua ya, tergantung kondisinya. Dan biasanya tambah buruk jika sedang ketawa, bersin, ataupun batuk ya. Bisa juga dengan angkat beban berat atau mengubah ketinggian, itu bisa lebih parah ya, pusing atau vertigonya. Nah, penyebabnya apa sih fistula perilimpatik ini? Yang pertama itu ada trauma. Trauma itu benturan ya, kayak di kepala ataupun di telinga, itu bisa menyebabkan robekan membran itu ya, dan fistula perilimpatik. Yang kedua, ada barotrauma ya. Jadi traumanya itu disebabkan oleh tekanan ya, perbedaan tekanan. Bisa lagi naik pesawat ke atas, atau lagi menyelam ya, atau lagi mengangkat beban, ataupun lagi melahirkan ya, itu bisa menyebabkan fistula perilimpatik. Yang ketiga, gendang telinganya ketusuk ya. Biasanya kalau misalnya gatal pakai pembersih telinga, enak kalau ketusuk, nah itu juga bisa menyebabkan fistula perilimpatik ya. Yang keempat, paparan suara keras ya. Kalau misalnya ada suara yang keras ya, seperti suara tembakan ke telinga, itu bisa telinganya itu si membrannya bisa rusak ya, baik gendang telinganya ataupun membran yang di dalamnya. Yang kelima, ada infeksi telinga yang keseringan ya. Misalnya keluar, baik infeksi yang telinga luar ataupun telinga tengah ya. Kalau telinga luar kan biasanya otitis eksterna, itu keluar cairan tapi tidak berbau. Tapi kalau misalnya telinga dalam biasanya agak berbau ya. Telinga tengah itu otitis media itu agak berbau. Nah, gimana pengobatannya atau cara mengatasinya? Yang pertama itu bisa dengan istirahat ya di tempat tidur atau bed rest ya. Jangan melakukan kegiatan yang berat-berat selama 1-2 minggu ya. Dengan dukungan obat biasanya itu akan membaik ya. Kalau misalnya dengan bed rest itu nggak bisa juga, biasanya yang kedua itu dengan suntikan bercak darah ya. Jadi si darah kita disuntikin ke telinga tengah biasanya, biar si membrannya itu cepat bagus lagi ya. Dan yang terakhir, jika tidak bisa juga, bisa dengan operasi ya. Jadi diangkat dulu si gendang telinganya, nanti dicangkok ya si membrannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang fistula perilimpatik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.